Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam minggu ya. Selamat Sabtu malam. Kembali lagi di Salam Diri, Sabtu malam, diskusi ringan di Taraga Diri Indonesia. Oke, pada malam hari ini kembali ya bersama saya di sini Andika Akmal dari Taraga Diri Indonesia, sebagai salah satu co-foundernya ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas terkait bahasanya masih tentang apa ya, peminatan gitu yang ada di psikologi gitu, terutama yang ada di apa ya, studi lanjut gitu kan. Ini studi lanjut jadi S2 gitu kan ya. Bagi teman-teman yang mungkin eh, penasaran seperti apa sih ketika kita contoh nanti sebagai lulusan S1 terus pengen melanjutkan lagi, oh mungkin tertarik untuk melanjutkan di program psikologi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Magister Psikologi Sains gitu. Kalau kemarin kan headline-nya atau judulnya itu apa, dalami psikologi tapi kok nggak jadi psikolog gitu kan. Nah, ini ada kaitannya dengan hal itu gitu. Nanti saya tidak akan sendiri di situ. Nanti ada Kak Taufik nanti. Jadi Kak Taufik nih mungkin saya kenalkan dulu ya sebelum kita undang Kak Taufik masuk. Jadi Kak Taufik nih dari Magister Psikologi Universitas Gajah Mada gitu. Oke, kita langsung saja lah ya biar saya tidak sendirian. Nih, tadi udah ada apa ya, opening sedikit lah ya, membahas tentang bahasan kita malam hari ini gitu. Terus juga tadi sebenarnya sempat kenalan dikit gitu. Mungkin Kak Taufik mau menambahkan terkait perkenalan dirinya gitu. Boleh, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, malam, teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hermansyah. Panggilan saya Taufik. Saat ini saya sedang menempuh studi lanjut S2, Magister Psikologi Sains, atau biasa kita sebut MAPSI ya, kalau Magister Sains itu, makasih. di UGM. Nah, tepatnya, saya tuh sekarang sedang berada di semester 3. Itu semester 3 tuh mulai menuju puncaknya studi untuk menempuh tesis gitu, Mas. Mm-mm. Ya, sama berarti ya. Sama-sama semester 3. Iya. Oke. Ini udah banyak yang bergabung nih, Kak. Bergabung nih. Ada absen nih, absen dulu ya mungkin Kak ya. Ini sekarang ada tambahan Art of Dera, ada Kak Paramarta Dewi, ada Kak Endah Siti Nurjana. Oke. Mungkin kita lanjut aja ke diskusi kita malam hari ini gitu kan. Kadang kalau tadi sempat disebut ya, ada sebutannya tuh MAPSI gitu kan ya, singkatannya Magister Psikologi. Memang kalau sains itu, kalau yang saya tahu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Kak Taufik nih. Jadi kalau MAPSI itu kan ada yang nyebutnya tambah Magister Psikologi Sains, ada beberapa univ yang cuma nyebutnya Magister Psikologi saja gitu kan ya. Ada yang mungkin dengan sebutan yang lain gitu. Kalau kalau mungkin nanti sekalian ini ya, apa ya, pembuka gitu lah. Bisa dikenalkan sebenarnya Magister Psikologi yang kita kuliahi ini apa sih Kak gitu? Seperti apa sih gitu? Jadi gini ya, ilmu psikologi itu kan kita ketika kita menempuh di S2 itu kan kita pasti nih lulusan-lulusan S1 tuh pada bingung ya kebanyakan mau ngambil sains apa mapro biasanya kayak gitu. Nah, kalau di jurusan saya sendiri itu tapi itu tergantung budaya ya. Maksudnya kita menyebutnya magister sains, magister psikologi atau apapun itu biasanya tergantung dari budaya kampusnya sendiri. Semisal contoh di UMS misalkan Solo itu biasanya mereka menamai diri mereka itu sebagai magister sains. Tapi kalau kami di UGM itu menamainya dengan magister psikologi atau biasa disebut MAPSI. Nah, dan ini sih sebenarnya saya mau menyampaikan beberapa titik yang menjadi perbedaan ya antara magister psikologi maupun magister profesi ataupun mapro ya. Ini penting sih sebenarnya buat adik-adik yang baru lulus S1 seperti itu. Nah, mungkin kalau dari perbedaannya MAPSI dengan mapro itu
jelas ya, kalau di MAPS itu nggak ada praktek psikologi. Nah, jadi kami itu selama melakukan pembelajaran di kuliah, itu pasti yang dititik beratkan adalah kajian teori maupun penelitian, seperti itu. Nah, dan dari yang kedua, itu biasanya tugasnya pun berbeda. Kalau di Mapro itu biasanya kan tugas-tugasnya itu kan cari orang. Nah, kalau kalau Iya. di kami itu cari jurnal, seperti itu. Dan biasanya di kami itu tugasnya dalam bentuk tulisan, karya ilmiah, seperti itu. Kemudian selain menulis itu, nah sebenarnya di MAPSI juga kan ada prakteknya, tapi prakteknya itu bukan cari orang, tapi prakteknya itu dibekali dengan penelitian-penelitian. Biasanya tuh kan penelitian itu terbagi jadi dua ya, penelitian review literatur, maupun juga penelitian secara empiris seperti itu. Nah, hanya saja karena kita sekarang itu ya lagi pandemi, nah, biasanya tugas itu diganti. Tadinya penelitian empiris itu menjadi review literatur seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya yang paling ini mungkin yang paling dititik beratkan ya. Di MAPSI itu sangat menurut saya itu sangat cocok untuk lanjut ke S3 seperti itu. Karena di setiap pembelajarannya itu pasti kita ujung-ujungnya tuh kasih tugasnya tuh latihan menulis seperti itu. Kalau bukan berarti saya bilang bahwa Mapro itu nggak pas untuk S3 gitu. Cuma kan kalau outputnya memang setelah lulus itu banyak ini ya, banyak latihan berpraktek, nanganin kasus secara langsung seperti itu. Sehingga itulah yang menjadi beberapa perbedaan antara MAPSI dengan Mapro. Dan juga hal-hal unik lainnya yang dimiliki MAPSI itu kita bisa bergabung dengan lulusan non-psikologi. Nah, justru itu menurut saya uniknya di situ karena kita bisa banyak berdiskusi dari perspektif dari jurusan lain. Bahkan di tempat saya itu ada loh Mas yang alumni dari sastra Inggris, keolahragaan seperti itu ada. Jadi perbedaan-perbedaan lulusan S1-nya itu bisa membuat kita semua bisa bertukar perspektif pemikiran seperti itu. Kalau dari Mas gimana? Iya sih. Ya sebenarnya kan kalau di sains itu, nah ini mungkin ada sebagian orang yang mungkin belum tahu ya, tadi kan udah dijelasin juga. Jadi kalau di Magister Psikologi ini memang dari S1 apa yang S1-nya tidak psikologi bisa gitu kan ya, bisa untuk melanjutkan di Magister Psikologi gitu. Berbeda dengan kalau yang di sebelah kan di Mapro, di Magister Profesi itu harus dari S1-nya yang apa namanya sejalan gitu lah ya, yang dari psikologi juga gitu. Dan kalau di kita kan itu tuh sempitnya gitulah ya definisinya. Jadi dengan apa ya bervariasi tadi ya, dengan bervariasi juga bisa meningkatkan apa ya kasarannya sudut pandangnya juga, terus juga yang namanya tadi ya dituntut studi literatur dan juga penelitian itu ya memang harus selain baca buku yang banyak juga wawasannya juga harus luas juga ya. Itu sih kalau kalau itu mungkin ya titik apa ya kasarnya titik intinya, intinya itu mungkin tadi ya sebenarnya S1 yang seandainya bukan dari psikologi bisa gitu lanjut Ya. di magister psikologi gitu. Intinya teman-teman yang dari lulusan S1-nya bukan psikologi itu sangat terbuka lebar untuk masuk magister psikologi sains seperti itu. Iya. Ya. Kalau mungkin ada ya mungkin yang dari teman-teman yang apa kedokteran teknik gitu ya mungkin bisa nanti lanjut kalau tertarik dengan psikologi gitu mungkin bisa dikolaborasikan juga tuh ilmu-ilmu S1-nya gitu dengan yang ditempuh di S2 gitu. Sangat mungkin sekali itu. Dan banyak juga kan teman-teman kita juga yang nanya gitu kan. Gimana sih prospek kedepannya gitu untuk berkarir dan sebagainya setelah lulus S2? Karena banyak yang bilang Mapro dan Mapsi itu jalurnya sangat berbeda karena ini jebolannya psikolog dan ini jebolannya ilmuwan kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya jalurnya nggak jauh-jauh amat ya. Kita kan jalur psikologi semua. Iya, iya. Hanya saja mungkin ke
ke saat kita berkarir itu kami itu nggak bisa buka praktek seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Kalau menurut saya pribadi, lulusan MAPSI itu kan yang paling populer jadi dosen ya. Nah itu karena prospeknya jadi dosen itu sangat cocok sekali untuk bisa lanjut ke S3 seperti itu. Kemudian sebagai peneliti ataupun kita bisa masuk ke instansi pemerintahan di bagian riset itu sangat mungkin sekali. Ataupun kita bisa juga sebenarnya jadi entrepreneur seperti jadi motivator atau penulis buku, ataupun kita juga bisa berbisnis setelah lulus dari MAPSI. Banyak sekali sih ininya jalan lah intinya setelah lulus Intinya dari kalau MAPSI. ya sama lah ya. Berarti intinya itu ketika kita ya namanya sudah mendalami gitu kan ya keilmuan tersebut, masuk apa outputnya ataupun outcome-nya tidak dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Pastilah ada apa ya kasarnya kalau bicara prospek ya mesti selalu ada ya tadi apalagi yang terutama kan yang dilatih banget itu soal penelitian tadi ya kak ya terkait penelitian riset gitu lah ya dan itu sangat dibutuhkan kan ya di Indonesia. Mm-mm. Dan ini apa namanya banyak teman-teman saya waktu S1 juga kayak apa ya mungkin belum paham gitu. Jadi lulusan S1 psikologi itu mesti jadi psikolog seperti itu. Dan misalkan kita masuk MAPSI itu mau jadi apa ke depannya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi asalkan kita niatnya untuk bermanfaat bagi orang lain itu bisa gitu. Biarpun kita masuk di keilmuan, kita bisa memberikan kontribusi untuk bermanfaat bagi orang lain dengan karya-karya tulis ilmiah. Itu bisa di dalam jurnal dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Cuma mungkin ini kak kan tadi kan masih ada sedikit bahasan gitu terkait mungkin ada teman-teman di sini nanti juga silakan teman-teman yang lain ketika ada yang bingung atau yang dipertanyakan gitu ada yang merasa apa ya masih dipikirkan gitu kan ada nih kak teman-teman yang mungkin di sini pengen lanjut juga sebenarnya cuma masih ragu atau masih belum tahu sih gitu apa sih bedanya MAPSI sama MAPRO gitu. Nah kalau lebih detailnya gitu mungkin apakah kan tadi kalau sempat disebutkan oleh Kak Taufik nih bilangnya sebenarnya secara garis besar hampir sama ya sebenarnya gitu kan kurang lebih gitu kan mirip gitu kan cuma apa sih yang membedakan mungkin kalau detailnya apakah ada perbedaan hak atau peran gitu yang lebih spesifik kalau tadi kan ada kok praktek gitu kan ada disebutkan nggak bisa buka praktek gitu kan kenapa seperti itu gitu mungkin jadi Nah, muncul pertanyaan. kalau dari sisi perbedaan secara agak lebih rinci lagi, karena kan kalau kita melihat dari buku kode etik psikologi dari HIMSI itu, kita bisa lihat nih kalau misalkan lulusan psikolog itu berhak untuk memberikan intervensi maupun konseling klinis. Nah seperti itu. Kalau di MAPSI itu kita juga kan ada kan di pengertiannya di buku kode etik itu bahwasanya di MAPSI itu memang bisa ada disebutkan itu boleh melakukan intervensi, tapi intervensi yang di sini tuh maksudnya intervensi sosial. Nah, intervensi sosial itu dengan psikoedukasi terhadap masyarakat tanpa melakukan suatu intervensi yang mendalam seperti itu. Kemudian dalam buku kode etik itu sendiri juga disebutkan bahwa ilmuwan itu boleh untuk melakukan konseling sederhana. Nah ini sebenarnya ini ya hampir-hampir takut disalahpahami. Nah jadi maksudnya begini, kalau kita sebagai psikolog itu bisa ada klien itu secara formal datang ke kita untuk meminta konseling. Nah karena ada banyak anggapan juga bahwa karena kami ini bukan psikolog, jadi kami nggak boleh curhat nih ke ilmuwan kayak gitu. Sebenarnya bisa, karena kan di kode etik juga ada bahwasanya kita orang lain juga boleh curhat ke kita, sehingga kami dari ilmuwan psikologi itu boleh melakukan konseling sederhana seperti itu, Kak. Mungkin itu ya.
perbedaan Iya. rincinya. Oh iya, dan juga mungkin beban kuliah ya. Ya. Kalau di Mapro itu kan kuliahnya istilahnya double ya, Hmm. cara Kasarnya kemagis. double degree gitu ya. Hmm, Iya. dan apa ya? Itu sebenarnya saya ini aja sih lucu juga gitu kalau lihat anak Mapro kalau lagi sibuk-sibuknya itu nyari orang gitu kan. Oh belum belum dapat klien nih gimana? Aku cemas kayak gitu. Nah kalau di Mapro itu beda lah intinya apa namanya eh, suasananya berbeda gitu. Karena kalau di Maps itu biasanya oh gimana nih proposal proposal gitu, bukan bukan nyari orang gitu. Iya. Hmm. Sehingga itu yang membuat Mapro itu studinya lebih lama biasanya dari Maps itu. Kalau Mapro itu kan paling cepat 5 semester. Nah kalau Maps itu bisa sebenarnya paling cepat itu 3 semester. Cuma sangat jarang sekali gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau mau 3 semester bisa ya mungkin. Eh, Bisa. kalau mau dikebut gitu ya, udah dicicil apa tugas-tugasnya, tesisnya dari semester pertama gitu. Karena memang ada sih Kak, beberapa apa ya, mungkin beberapa tahun ke belakang tuh ada di tempat kami tuh di UGM, di MAPS itu ada memang yang bisa 3 semester tuh, cuma ya perbandingannya berapa ratus banding satu gitu. Wah, banyak ya berarti ya. Sebenarnya kecil ya berarti yang cepet gitu ya kasarannya. Karena kan normalnya biasanya MAPS itu 4 semester lah normalnya tuh. Bahkan nggak nyampe 4 semester full sih biasanya. Tiga, tiga setengah lah gitu. Gitu ya berarti ya. Ya tadi kalau disebutkan kan berarti sebenarnya ya kalau menangani klien atau apa ya tadi ya, ya kasarannya berarti kan sebenarnya boleh lah ya gitu kan. Ada mungkin sekedar kayak intake gitu, apa intake intake gitu kan, apa apa yang sederhana gitu, konseling bahkan konseling sederhana gitu. Bahkan ya mungkin terutama juga dalam pengawasan supervisornya gitu yang eh, psikolog senior gitulah ya kurang lebihnya gitu ya sebenarnya kalau di MAPSI sendiri lulusan MAPSI sendiri sebenarnya ya bisa melakukan itu lah ya kurang lebih kalau terkait itu ya jadi kalau kalau yang disampaikan Kak Taufik tadi gitu terus juga ya tadi lebih apa tadi lebih singkat ya masa studinya ya. Benar. Iya sih. Kalau oke terkait itu mungkin kembali lagi saya apa ya kasihnya tawarkan kepada teman-teman mungkin yang ingin join atau ikut berpartisipasi untuk mungkin bertanya ataupun berkomentar gitu terkait bahasan kita malam hari ini gitu kan termasuk ini ya termasuk tema besarnya itu kok kan ditanyain tuh dalam kemarin tuh ada beberapa yang nanya gitu dalami ilmu psikologi tapi kok nggak jadi psikolog gitu kan ya mungkin tadi yang belum bergabung bisa ditanyakan juga gitu kan itu tuh soalnya gini kak eh, saya tuh juga kan sering juga gitu beberapa teman gitu yang di Mapsi juga sering ditanyain gitu kok apa kok nggak jadi psikolog aja gitu kok nggak bisa jadi psikolog gitu bahkan ada yang orang tuanya nanya kayak gitu kalau S2 kan harusnya ada lebihnya lah kasarannya ada yang kan biasanya ada yang bilangnya kayak gitu kalau menurut Kak Taufik gimana nih apa juga mengalami hal yang sama gitu. Sama, pasti itu dalam setiap kayaknya yang masuk MAPSI yang lulusan S1 psikologi kayaknya pernah ya ditanya kayak gitu. Karena kan Hmm. ilmu psikologi itu kan identik dengan profesi ya. Kayak misalkan sama kayak kedokteran gigi, ataupun misalkan akuntansi pun jebolannya kan profesi profesi akuntan seperti itu. Kalau dari saya pribadi ya, kenapa saya tuh ya tetap pede aja masuk masuk MAPSI gitu kan. Hmm. Eh, Sebenarnya yang jadi titik penting buat saya itu manfaatnya itu ilmunya untuk orang lain seperti itu. Nah,
Tapi kan di sini kita bisa uh, mampu lah untuk menilai diri kita sendiri mana yang cocok untuk kita seperti itu. Karena nggak semua orang itu karena nggak semua orang yang belajar psikologi itu mau gitu jadi psikolog. Nah, kalau saya gimana caranya saya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain? Yaitu dengan minat saya tadi. Minat saya kan lebih ke menulis daripada menangani orang. Nah, harapannya saya dengan banyak menulis, banyak publikasi ke jurnal itu bisa memberikan kontribusi keilmuan kita itu buat orang lain seperti itu. Jadi nggak mesti saklek harus banget kita nanganin klien langsung kayak gitu-gitu. Karena setiap orang kan punya minat masing-masing ya. Kembali lagi ke itu sebenarnya. Ya, termasuk ini ya terkait ya namanya orang kan manusia tuh punya tujuan hidup gitu. Seharusnya kayaknya. Iya. Pada ya, jadi ya ya mestinya akan yang dicapai adalah tujuan hidupnya gitu kan masing-masing, bukan kita punya tujuan, maksudnya kita punya tujuan hidup malah yang yang dikejar tujuan hidup orang lain. Nah, itu melenceng itu. Itu mungkin kurang lebihnya ya tadi ya sebenarnya punya peran masing-masing dan bisa dibilang saling melengkapi ya satu sama lain ya, dari termasuk jurusan apapun itu, terus juga eh, lulusan apapun itu pasti punya perannya sendiri dan punya peran yang sangat dibutuhkan gitu di dunia kerja ataupun di dunia masyarakat ya, kurang lebihnya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang baru lulus S1 juga, ya jangan sampai salah pilih gitu. Jangan karena Ya, lihat live ini jadi pengen mapsi gitu. Jadi ya, awalnya pengen map gitu. ya. Intinya mantepin hati aja, konsultasi dengan orang tua itu yang penting. Terus bagaimana cara kita meyakinkan dengan diri kita. Coba deh kalau saya pribadi, saya bisa flashback ke belakang. Kenapa saya tuh akhirnya bertujuan untuk memilih mapsi? Karena kan saya punya pengalaman juga dari S1 kemarin. Kan biasanya kan di S1 kan macam-macam ya mas tugasnya. Ada tugas praktikum, ada tugas penelitian dan sebagainya. Nah, uh, setelah saya pertimbangkan dengan matang, itu hal yang paling menonjol dalam diri saya itu lebih ke interaksi dengan jurnal gitu, bukan dengan orang gitu. Nah, karena kan saya juga punya pengalaman dari ikut konferensi kayak gitu. Sedangkan dari tugas-tugas praktikum itu saya kurang apa ya namanya, kurang bisa maksimal dengan itu. Nah, dengan dari situ akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke sains seperti itu. Termasuk ini ya kak ya, sebenarnya kalau masuk, termasuk ya kalau untuk masuk ke S2 itu kan sebenarnya ada apa, melewati tes juga kan ya, maksudnya di situ dilihat kepribadiannya juga gitu kan, dilihat kecocokannya juga gitu kan ya. Kalau kalau ketika seandainya seandainya nanti ya teman-teman yang lulus S1 nanti mau lanjut itu biasanya ada yang semacam itu juga gitu loh. Bahkan ya kalau kalau di Mapro, di Mapsi itu kan juga dilihat ini ya kecocokan peminatannya juga gitu. Contoh ada yang pendidikan, ada yang klinis, ada yang sosial, itu kan juga dilihat, oh ini cocok di mana juga, itu kan juga tergantung juga dari lulus tesnya gitu ya kayak. Ini kalau di saya kan cuma satu jurusan doang nih, mapsinya gitu kan, cuma di mapsi sekolah aja gitu. Kalau di tempat kakak itu beneran apakah memang dipilih dari awal gitu? Maksudnya kan contoh ada tadi ada klinis, ada PIO, ada penjurusan yang lain gitu. Kalau di kakak itu tadi menyesuaikan apa tesnya tuh menyesuaikan apa ya? Tadi kepribadiannya itu seperti di Mapro atau ya itu sesuai minat aja gitu, sesuai pilihan aja gitu. Oh iya, ini penting juga sih. Karena kan di prodi Magister Sains itu kan tiap kampus beda-beda ya. Kalau di UAD kan psikologi pendidikan ya. Ya, pendidikan gitu. Kalau Lebih ke kalau di manajemen sekolah. itu ada 6 kalau nggak salah. Ada klinis,
PIO, perkembangan sosial, psikometri, dan juga MBP. Nah, MBP itu Mind, Brain, and Performance. Jadi sebenarnya mirip-mirip pendidikan, cuma penekanannya lebih ke belajar otak dan neuroscience seperti itu. Kalau untuk perminatannya itu sebenarnya kita kalau dari tes masuk itu simpel sih sebenarnya. Yang pasti itu kan tes bahasa Inggris. Itu kan harus sudah ada sertifikatnya dan juga TPA. Nah, itu masing-masing 450 minimal skornya biasanya seperti itu. Kemudian kalau untuk tesnya itu berupa soal-soal, itu biasanya itu yang membedakan ini ya, MAPSI dengan MAPRO ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau di MAPSI itu tesnya beban tesnya lebih mudah daripada di MAPRO. Karena sesuai dengan beban studinya juga. Jadi kalau di sains itu tes bahasa Inggris, tes TPA, kemudian tes ini apa namanya? Pilihan ganda, dan ini yang membedakan, ada tes menulisnya. Kalau di tempat kami itu ada tes menulis dengan, jadi dikasih soal, jadi soalnya itu ada kutipan paragraf dalam jurnal, itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian kita harus bisa menerjemahkan dengan memparafrase paragraf tersebut. Nah, kayak gitu. Bedanya kalau di MAPS itu ada tes menulis, seperti itu. Seperti itu. Dan kemudian kalau untuk penjurusan, kalau masuk klinis, perkembangan, dan sebagainya itu tergantung kita. Itu nggak dites lagi. Seperti itu. Jadi nanti pilihannya aja ya. Memilihnya itu pas setelah perkenalan gitu. Perkenalan kuliah itu langsung kita key-in. Nah, habis key-in itu langsung kita bebas mau milih perminatan apapun gitu yang ada di situ. Berarti lolos dulu baru ini milih gitu ya? Yang senangkapnya saya. Iya ya berarti. Iya. Oh. Jadi kalau di itu nggak ada ininya, nggak ada tes lagi masuk perminatan, nggak ada. Itu terserah kita mau masuk perminatan apapun gitu. Jadi itu tergantung pilihannya juga ya, peminatannya kita gitu. Nah biasanya tuh ada juga nih kalau tidak salah tuh kan ada pilihan ini nggak tahu juga sih, coba nanti diklarifikasi ya kayak. Biasanya kan ada juga pilihan minor mayor gitu kan. Nah itu tuh kalau kayak gitu milihnya gimana tuh? Kan kita kan tadi singkat ya kita studinya cukup singkat, berarti kan untuk milih itu juga sebenarnya harus persiapan panjang juga ya, sebelumnya mungkin sudah punya pilihan gitu. Nah kayak kalau milih hal semacam itu gimana? Nah itu makanya mau masuk MAPSI maupun MAPRO tuh kita sudah punya tujuan gitu dari awal. Nah karena ada beberapa teman saya juga di kampus itu sampai bingungnya itu setengah mati itu mau milih perminatan apa itu masih belum tahu gitu sampai menjelang kayak gitu. Memang ada kasus kayak gitu. Dan kalau untuk mayor minor itu sebenarnya tergantung kita ya. Kalau di tempat kami memang bisa itu mayor minor, tapi itu wajib untuk di MAPRO. Kalau di MAPSI itu nggak wajib, karena kalau saya sendiri tuh nggak ada minornya malah. Minornya tuh saya ngacak malah. Mayornya klinis, minornya tuh saya ambil sosial ada, PIO ada. Itu nggak terstruktur sih kalau di MAPSI seperti itu. Mungkin bisa agak dijelaskan mungkin apa sih maksudnya yang dimaksud tadi mayor minor nih apa mayor minor tadi gitu yang mayor kan tadi kalau Kak Taufik kan klinis ya gitu kan, terus minornya tuh kok tadi bisa ngambil ada yang fokus ada yang acak gitu tuh kayak gimana sih gitu ya sebelumnya apa sih yang dimaksud itu gitu? Kalau mayor itu kan permintaan utama. Kalau pemahaman saya ya dalam bahasa saya sendiri. Kalau minor itu perminatan untuk mengembangkan kompetensi. Nah, misalkan kalau kita analogikan dengan MAPRO, misal MAPRO ambil klinis mayornya. Nah, nanti setelah mengikuti beberapa blok, itu nanti ada kita mengikuti minor. Minornya itu bisa PIO maupun pendidikan. Nah, tujuan dari minor itu tuh untuk mengembangkan kompetensi kita sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Nah, berhubung di MAPSI ini kan keilmuan,
Nah, itu makanya nggak wajib untuk ngambil minor itu. Dan sebenarnya kalau di MAPSI itu sendiri, minor itu sebenarnya mata kuliah pilihan yang diminati kita sesuai topik riset. Nah, biasanya kayak gitu. Kan beda tuh kalau di Mapro tuh untuk mengembangkan kompetensi. Nah, kalau biasanya kalau di MAPSI itu minornya itu dipakai untuk sesuai dengan topik riset. Misal, misalkan topik tesis saya mengenai transpersonal. Nah, saya tuh harus ngambil ngambil mata kuliah psikologi transpersonal gitu. Nah, itu harapannya dengan mata kuliah minor tersebut itu bisa menopang kita untuk melanjutkan tesis kayak gitu. Kasarannya menambah ini ya, sokongan apa ya, Kompetensi lah. wawasanan. Wawasan. Hmm. Oke, ini kok agak dengung ya suara saya. Aman kok, Mas? Di sini ada pertanyaan dari Kak Paramarta Dewi. Kalau di MAPSI UGM ada jurusan apa aja Kak? Dan setiap jurusannya belajar apa sih? Itu Jadi, tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi. kalau di MAPSI UGM itu, oh ini Mbak Arta ya, Paramarta. Ya, Mbak. Jadi kalau di UGM itu ada 6 perminatan. Jadi ada klinis, PIO, sosial, perkembangan, psikometrika, dan MBP. Nah, kalau saya sendiri kan di klinis. Sebenarnya kalau di UGM MAP Sinyalnya. karena apa? Sebenarnya kan kalau klinis itu kan identik dengan profesi ya. Nah, karena saya sainsnya di klinis itu kebanyakan kita diskusi di kelas tuh. Misalkan diskusi mengenai kesehatan masyarakat, bagaimana isu-isu kesehatan mental, bagaimana problem-problem kesehatan mental di masyarakat, misalkan membahas mengenai psikologi positif seperti itu. Dan pasti outputnya itu kebanyakan menulis kayak gitu. Tapi kebanyakan itu paper review literatur kebanyakan. Oke. Mm-mm. Itu kita belajar dari perspektif lifespan development. Jadi kita belajar runtut dari masa bayi itu sampai masa apa ya namanya lansia itu diurutin gitu kalau perkembangan. Kemudian ada psikometri ya. Kalau psikometri itu kita tahu sendiri kan, pasti tentang pengukuran kayak gitu. Entah itu pengukuran minat bakat, pengukuran kepribadian, yang seperti itu yang saya tahu ya. Kemudian oh ya satu lagi ada MBP. Nah MBP itu singkatan dari Mind, Brain, and Performance. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip sih sama perminatan pendidikan. Nah cuma bedanya itu di MBP kita fokus ke belajar otak gitu loh. Bagaimana dinamika otak itu bisa mempengaruhi pembelajaran kita, kemudian kita mendalami neuroscience kayak gitu. Sepertinya itu ya. Iya itu, cuma ada 6. Gimana Kak? Gimana Kak? Ada pertanyaan lebih lanjut mungkin? Nah, itu
Itu tadi ada salah satunya menaik juga itu ya terkait apa kinerja otak juga ya, ada ya di UGM seperti itu. Oke. Ya, ini kalau tadi kan ya, kan tadi udah bahas terkait seperti apa sih seluk-beluknya, perbedaannya gitu kan ya, terus juga mungkin apa kewajiban atau hak-haknya gitu kan dari jurusan MAPSI sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk mungkin ya apa ya, kan ini nih, kalau kita melihat tuh kan biasanya tuh kan ada yang masuk ke apa ya Mapro, ada yang ke Mapsi gitu kan. Kalau ada yang masih bingung tuh sebenarnya eh, bisa tahu kalau dirinya itu cocoknya di mana itu. Kalau menurut kakak gimana? Dari mana sih? Gitu. Mungkin dari kasar-kasarannya aja. Gitu. Sebenarnya kalau untuk menentukan keyakinan itu nggak mudah ya. Kayaknya perlu perlu perjalanan panjang itu. Tapi mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Ke cara kita untuk meyakinkan diri kita itu kita coba flashback ke belakang. Nah, saat kita S1 tuh kita uh, lebih condong kemana? Karena S1 kan masih sangat general ya. Praktikum juga kita dikasih, dilaksanakan istilahnya kan. Kemudian tugas-tugas proposal penelitian juga ada seperti itu. Nah dari situ kita bisa melihat yang mana sih yang condong ke diri kita. Nah itu. Kemudian yang kedua, tanyalah pada dari diri kita sendiri. Kita itu lebih pengen ke yang mana gitu. Coba renungkan diri kita, lebih minat kemana, terus kemudian konsultasikan juga ke orang-orang terdekat seperti orang tua ataupun pasangan bagi yang sudah menikah seperti itu. Karena banyak kasus juga yang salah jurusan sih, Mas, yang gitu tuh. Salah jurusan gimana tuh kak? Salah. Sebenarnya dia Kita minatnya udah, itu ke Mapro tapi malah ngambil sains. Itu banyak yang kayak gitu biasanya. Atau misalkan masuk sains gara-gara nggak keterima Mapro, itu juga ada yang kayak gitu. ah iya iya iya. Hmm. Nah itu yang dikhawatirkan kalau misalkan kita hatinya nggak mantap, itu nanti takutnya kita capek-capek belajar 2 tahun atau 2,5 tahun itu nggak bermakna kayak gitu. Benar-benar. Ya termasuk kesiapan diri juga ya paling penting tuh ya sebenarnya ya. Masuk. Mm-mm. Kalau mungkin belum siap untuk apa ya, untuk S2, untuk studi lanjut mungkin dipikirkan juga gitu kan ya. Dari fisik, pikiran dan ekonomi juga ya. Itu harus Betul betul. dipertimbangkan. Iya, iya. Oke, oke, oke. Tadi ini ya mungkin kalau apa terkait keyakinan diri mungkin ya caranya ya mungkin harus latihan juga terkait maksudnya meriset juga kan ya maksud apa ya kayak daftarnya masuk ke contoh univ apa oh di univ ini ada jurusan ini mapsinya gitu kan oh ini yang cocok sama aku yang jurusan apa gitu kan itu juga sebenarnya perlu survei juga ya kayak ya nggak cuma apa ya contoh masuk oh ini univnya aku banget nih terus masuk gitu kan nggak kayak gitu ya mungkin karena kalau MAPS itu kan banyak banget ya kak macam-macam jurusannya ya kak ya variasinya itu kan ya. Jadi kalau ini juga kalau kemarin sempat survei ke Surabaya itu juga ada yang khusus terapan gitu S2-nya terapan khusus gitu. Terus ada juga yang MAPSI-nya itu apa itu agak lupa juga ada yang khusus perkembangan juga ada yang Hmm. ada bahkan juga yang khusus di psikologi Islam juga ada itu kalau nggak salah tuh itu sih kemarin sempat survei sih kayak gitu kecil-kecilan. Iya, iya. Ya, sebenarnya kan tergantung kita juga ya. Eh, Sebenarnya kalau kalau saya pribadi itu kan Hmm, kuliah di mana aja itu kan tergantung kitanya kan ya. Nah, iya. ini juga sih kalau tips memilih kampus, kita cari kampus yang memang expert di bidang yang kita miliki. Gitu. Hmm, Kayak misalkan kalau kita fokus dengan
psikologi Islam, itu kita bisa pilih UII atau UAD, itu kan lebih expert gitu dibanding di UGM seperti itu. Ataupun kalau misalkan ke forensik di universitas lain seperti itu. Ah iya Jadi kan forensik. tergantung kita juga gimana kita pinter-pinter sih cari univ itu sendiri gitu. Tadi ya kembali ke tujuan gitu, tujuan diri kita termasuk tujuan lanjut studi juga ya kayak ya. Tujuan lanjut studi apa gitu kan ya. Terus menyesuaikan minat kita, menyesuaikan kemampuan kita juga gitu kan. Iya sih, bener banget tuh. Termasuk ini ya kalau kan biasanya ada tuh yang melanjutkan juga karena ya banyak hal ya kayak oh ini lebih dekat juga ada ya kayak gitu. Lanjut Ya lebih pasti dekat oh mumpung ada rezeki gitu juga kan. Tuh ada juga yang kayak gitu ya. Oke. Oke, kita terkait itu ya mungkin sebenarnya kembali lagi ya sama ya kalau S1, S2 itu ya juga kalau bisa ya tadi harus ada diskusi dengan orang lain juga ya kayak ya kalau mau milih apa ya penjurusan peminatan itu ya. Jadi intinya tuh mau kita mapro ataupun mapsi, intinya kita fokuskannya dulu ke satu sih. Eh, kita tuh harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, cuma Hmm. kita kan dalam memberikan manfaat kan beda-beda tuh caranya. Nah, iya. Ada yang langsung terjun langsung ke orangnya dengan memberikan langsung intervensi. Ada juga yang memberikan sumbangsi dengan keilmuan kayak gitu, ataupun dalam bentuk tulisan yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalau Iya, konsep itu udah bisa pegang itu gampang kita bisa bisa apa ya namanya bisa bisa tahu lah bahwa diri kita tuh condong kemana untuk ngasih manfaat ke orang lain kayak gitu. tahu sisi tahu tahu ranah aktualisasi dirinya lah katanya. Iya ya. Kalau Mas Lo itu. Iya jadi ingat sesuatu nih Kak. Dulu tuh pernah eh, main lah ya main ke rumah sakit gitu terus ada pasien tuh dia ngeluh gitu. Oh kalau penanganannya di sini tuh dia bilangnya gini. Ini karena orangnya pasiennya itu ini ya mungkin karena pendidikannya agak tinggi gitu lebih punya apa bukan jabatannya strata yang tinggi juga gitu terus dia ngeluh gini wah ini kok kalau di sini penanganannya gak update sih gitu katanya kayak gitu ada yang bilang kayak gitu kan pak pasiennya bilang kayak gitu wah ini masuk nggak tahu caranya contoh dia anak ini kan tentang ngelahirin anak gitu kan tentang wah kan harusnya kalau ngelahirin anak tuh nggak terus dipisah nih sama ibunya kalau yang di jurnal yang terbaru dia bilang gitu tapi kok malah dipisah jauh sama ibunya gitu kan kalau jurnal terbaru kan terus ditidurkan ke ibunya kan kayak gitu dia curhat kayak gitu terus itu dibilang kayak gitu katanya wah ini nggak update nih gitu bilangnya terus ternyata ketika saya cross check juga gitu kan di rumah sakit yang lain gitu terus ini kalau kalau update pengetahuan dari pegawai terus juga ya pegawai-pegawai yang di rumah sakit itu seperti apa gitu. Saya tanya ada salah satu HRD rumah sakit tertentu gitu di Jogja lah. Itu tuh dia bilang bahwasanya, oh kalau kita itu selalu update setiap 3 bulan tuh harus jadi ada acara gitu yang di situ yaitu kayak kasarannya yang bedah jurnal gitu kayak bedah tapi jurnalnya udah disusun apa aja pembaruan keilmuan gitu termasuk di kesehatan di kebidanan di perawatan tuh jadi sistemnya di rumah sakit tersebut tuh bagus jadi setiap 3 bulan itu selalu ada apa ya kasarannya kayak training ataupun juga seminar lah pembahasan terkait uh, pembaruan keilmuan gitu. Nah, kalau di sini kan tadi ya bedanya ada 2 rumah sakit yang satu yang dia tidak memperhatikan update jurnal dan ada yang ini selalu update gitu. Bahkan karyawannya selalu di upgrade juga gitu setiap 3 bulannya gitu. Nah, kalau di sini kan kelihatannya berarti kak ya sebenarnya kebutuhan riset itu harus terus di apa ya digalakkan gitu kan. Termasuk juga di sini teman-teman yang praktisi dan yang langsung ke lapangan juga sebenarnya butuh gitu update-update keilmuan terus gitu ya
ya tadi juga kita harus tahu juga kan bahwasanya ya riset tuh bukan terus kalau ini ada postingan nih beberapa waktu lalu tuh ada yang posting katanya kalau skripsi itu cuma ditumpuk terus dibuang gitu kan ada yang kayak gitu kan padahal kan sebenarnya itu bisa bisa bermanfaat sebenarnya ya. Kayak skripsi tesis disertasi itu sangat bermanfaat gitu ya buat kemajuan eh, perkembangan keilmuan kita gitu ya. Mungkin ada pengalaman juga yang Kak Taufik rasakan gitu terkait hal tersebut. Ya, ini sih makanya buat teman-teman yang baru lulus S1 ataupun masih proses skripsi, nah itu penting banget tuh. Kalau misalkan skripsinya udah selesai, istilahnya eman-eman gitu kalau nggak dimasukin ke jurnal gitu. Iya itu. Nah, itu penting uh, buat apa namanya pembaharuan keilmuan kita juga. Dan kalau untuk kasus yang kayak tadi Mas ceritain itu, nah itu kan kita bisa melihat juga bahwa kebutuhan riset di kita tuh kan masih banyak PR juga. Apalagi kan hmm, di kita tuh kan masih banyak juga kan yang masih pakai mengadopsi teori dari Barat, misalnya seperti itu. Iya. Nah, belum belum tentu cocok juga untuk dipakai di Indonesia seperti itu. Nah, itu makanya kenapa perlunya adanya riset itu supaya kita bisa memvalidasi bahwa teori dari Barat itu tuh bisa dipakai gitu loh di Indonesia. Nah, itu sih makanya sisi sisi kritisnya keilmuan kita tuh harusnya dari situ karena kan kita tahu lah yang namanya ilmu jiwa kan langsung gitu subjeknya orang gitu. Nah, kalau misalkan kita salah juga, ya resikonya ke orang juga gitu. Itu lebih itu makanya menurut saya itu sangat penting gitu ya untuk melakukan riset-riset validasi dari adaptasi budaya itu paling penting gitu. Karena kan kita tahu sendiri di Indonesia itu kan budayanya sangat banyak sekali gitu. Karena misalkan di daerah tertentu itu misalnya kita membahas Indonesia saja. Nah, di budaya tertentu itu belum tentu sama gitu loh. Di budaya A dengan budaya B itu belum tentu sama. Bisa dipakai teori yang kita pakai gitu. Nah, kayak gitu. Bener banget. Iya nih bener banget tuh kalau punya penelitian atau tadi ya kayak hasil skripsi itu jangan cuma ditumpuk aja ya tapi kalau bisa ya diterbitkan gitu kan ya di jurnal-jurnal yang ada di kita kan udah makin banyak nih sebenarnya ya kak ya kalau terkait jurnal-jurnal yang menampung artikel-artikel ilmiah dari mahasiswa gitu kan ya mau dari setiap setiap tingkatan mesti ada bahkan yang apa ya mungkin teman-teman yang bekerja gitu kan ada keinginan juga untuk riset gitu kan instansinya memfasilitasi juga bagus tuh kalau untuk nanti dimasukkan juga ke jurnal gitu artikel ilmiahnya itu bisa dimasukkan ke jurnal juga gitu. Nah itu mungkin kalau PR iya sih adaptasi ya terkait teori-teori barat gitu kan ya. Orang kita aja contoh contoh saya aja kalau di kan saya orang Jawa nih di Jawa aja tuh kalau nanggung tuh udah beda gitu padahal tuh deket banget tuh udah nyambung mungkin ya ya kan namanya satu pulau ya nyambung ya daratannya itu udah beda gitu apalagi yang tadi ya beda gitu padahal ini satu negara gitu kan jadi kalau kebijakannya cuma apa ya dipukul rata juga kadang tidak sesuai ya. Mm-mm. Kayak kalau ya tadi ya menyesuaikan ya mengadaptasi teori itu juga sangat perlu gitu kan ya. Mm-mm. Bener sih Hmm. ya mungkin kalau kita lihat ya kalau perkembangan dari keilmuan psikologi sendiri gitu kan ya kalau di sini kan kemarin kan sempat juga dibahas soal apa ya undang-undang juga kan ya kan ini lagi dirembuk lagi kan ya terkait nggak tahu ya udah diproses belum itu ya terkait undang-undang keprofesian undang-undang praktek psikologi itu kan masih pending gitu ya masih menunggu kalau nggak salah ya itu untuk dibahas di apa sih di DPR ya kalau nggak salah itu juga sebenarnya ya terkait apa ya terkait kerjaan kita juga itu juga nanti akan tergantung juga terkait kebijakan dari
negara kita juga gitu. Ini juga ada pertanyaan lagi Kak. Tadi kan sempat disinggung ya terkait prospek kerja nih kalau berkaitan dengan undang-undang dan ketenaga kerjaan tuh. Nah di sini dari Kak Satriani Tora, prospek kerja lulusan MAPSI di mana aja Kak? Gitu. Jadi mungkin bisa di Hmm. apa ya Oh jelasin iya, lagi gitu. prospek kerja ya di MAPS itu sebenarnya banyak banget ya itu. Biarpun kita jebolannya nggak jadi psikolog, tapi kita tuh banyak banyak kok. Nggak, maksudnya nggak sesaklek. Kadang kan pikiran kita kan suka saklek ya. Lulusan saya jadi apa nih? Karena nggak bisa jadi psikolog kayak gitu. Hmm. Cuma ya, yang biasanya yang populer untuk jawaban dari MAPSI itu kan pasti jadi dosen. Itu udah Ah, pasti itu. Sangat populer sekali jawaban itu. Terus mungkin alternatif lain bisa jadi guru pun bisa kok. Kalau misalkan kita ngambil konsentrasi di pendidikan bisa itu. Apalagi kan kebutuhan riset untuk di sekolah-sekolah juga itu cukup penting karena kita tahu kan uh, pendidikan di kita juga masih banyak problem itu. Makanya kalau untuk jadi guru tuh masih sangat terbuka lebar lulusan MAPSI itu. Kemudian ya pasti jadi peneliti ya, researcher kayak gitu. Kemudian bisa bisa jadi peneliti di instansi pemerintahan, itu bisa bisa banget di Kementerian Kemenristek kalau nggak salah itu bisa. Kemudian yang lainnya juga banyak sih, kayak bahkan jadi HRD pun bisa loh lulusan MAPS itu. Kalau kita ambil jurusan yang perminatan B itu bisa bisa banget jadi HRD tuh. Kemudian jadi penulis buku bisa, ataupun jadi YouTuber juga bisa. ya, ya. Dari ilmu yang kita dapat dari hasil-hasil penelitian itu bisa kita sharingkan di YouTube kayak gitu-gitu. Kemudian jadi motivator bisa. Terus kalau mau buka biro juga bisa, asalkan kita punya kerjasama dengan psikolog seperti itu. Kemudian mau berbisnis juga bisa gitu. Sebenarnya luas banget kok lulusan MAPS itu. Tadi ya menyesuaikan juga terkait peminatannya juga kan ya. Terkait ya itu sebenarnya kembali lagi ya ke tujuan kita awal gitu ya sebagai pribadi kita juga ya terkait itu terkait apa yang kita ambil tadi juga apa yang kita tuai gitu. Kalau tadi bilang pekerjaan juga banyak ya kalau di TV juga banyak ya kayak lulusan Banyak. psikologi tim kreatif itu kan banyak tuh. Iya. Jadi ini paling banyak sekarang kan YouTubers tuh ya. Oke, mungkin ini ya karena ternyata waktu udah memisahkan kita gitu kan. Karena waktunya terbatas juga mungkin ada closing statement gitu dari Kak Taufik mungkin gitu. Atau juga pesan-pesan atau tips gitu buat adik-adik ataupun rekan-rekan yang mau melanjutkan ke MAPSI. Kalau untuk teman-teman, ini sebenarnya khusus untuk teman-teman yang ini ya, masih bingung untuk S2 kayak gitu. Uh, Sebenarnya kita tuh yang penting ini dulu sih. Kita yakinkan dulu bahwa diri kita tuh mampunya tuh kemana gitu. Dan orang yang lulusan S1 non psikologi juga itu sangat ini kok sangat berpotensi untuk masuk MAPSI kayak gitu. Nah, jadi tips dan trik dari saya itu jangan terburu-buru untuk memilih suatu keputusan itu. Karena banyak pertimbangan juga itu yang perlu dipertimbangkan. Dan kalau untuk tips masuk MAPSI, yaitu harus belajar bahasa Inggris. Itu penting karena yang udah namanya jenjang master itu pasti banyak membutuhkan buku-buku berbahasa Inggris kayak gitu. Kemudian selain bahasa Inggris kita juga harus bisa tes TPA kayak gitu. Perdalami ilmu-ilmu penelitian karena tes-tesnya itu kebanyakan tentang riset, tes menulis kayak gitu-gitu. Terus ya itu sih intinya, kita jangan terburu-buru untuk meyakinkan diri kita gitu loh. Perlu waktu untuk benar-benar yakin gitu. Dan kita cari tahu juga pengalaman ke belakang kita bahwa ketika kita S1 tuh lebih condong kemana seperti itu. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu loh. Jangan karena orang lain itu banyak masuk MAPSI, aku juga pengen loh masuk MAPSI biar kayak orang lain.
ataupun banyak juga orang masuk Mapro, oh saya juga pengen kayak orang lain, jangan kayak gitu. Yang penting kita fokus ke jalan kita sendiri, insya Allah kebermanfaatan itu akan dapat kayak gitu. Tentukan tadi ya, kembali ke tujuan hidupmu dan tak apa ketahui peranmu gitu ya. Kurang lebih Iya. gitulah ya. Oke. 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 Oke, terima kasih ya Kak Taufik atas apa ya kasarannya ya sudah menemani kita gitu ya malam hari ini ngobrol bareng gitu terkait eh, minat di magister psikologi. Kalau sebagian ngomongnya sains gitu ya peminatnya gitu. Oke, terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut malam hari ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan selama tadi siaran berlangsung. Nanti jangan lupa untuk ngikutin terus ya kegiatan kita gitu setiap minggunya gitu. Biasa yang rutin salam diri nanti tentunya akan ada apa ya acara-acara lain yang bisa teman-teman ikuti. Jadi pantengin terus Instagram dan sosial media lainnya jadi dari Taraga Diri Indonesia, terutama juga nih ada di Spotify, terus juga di layanan audio langganan teman-teman juga bisa dilihat ya, didengarkan gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk terus ikuti Instagram dan kembangkan diri terus. Oke, itu aja ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.